Terjebak macet kota? Nikmati kenyamanan mutlak BYD dengan dual mode teknologi. Transmisi mulus tanpa hentakan, memastikan perjalanan tetap tenang, nyaman, dan bebas dari rasa mual. Feel less, feel more. Mau beli mobil, rekomendasi maksudnya apa yang harus dilihat dulu, apakah mereknya atau apanya? Monggo silakan Mas Ridwan. Ya, BTW ini sebenarnya saya singkat nggak aja tahu. jawabnya, Ya, karena kita masih ada satu termin pertanyaan lagi. saya nggak tahu kebutuhannya apa. Yang pasti kalau kita mau cari mobil, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Budget, tiap hari jalan kemana, nyetir sendiri apa disupirin. Garasinya berapa ukurannya. Iya. Jangan sampai kita beli mobil terus malah taruh di luar, ganggu orang jalan. Ya kan? Nah untuk lebih lengkapnya bisa lihat channel YouTube-nya, langsung ke Cak Adan atau ke YouTube saya. Nah, jadi promosi kita. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini Mas ini. Mic terdekatnya ada di sebelah. Tadi mana mic-nya? Oh sebelah kanan. Ke standing mic aja Mas, boleh Mas? Usaha dikit Mas. Iya, ini dia kita sambut penanya terhormat kita. Seorang mahasiswa. Cek. Aman. Namanya siapa Mas? Perkenalkan saya Zafir dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Aslinya mana, Mas? Saya Klaten juga. Oh Klaten. Saya mungkin agak nanyanya campur tentang kebijakan dan sustainability-nya. Kan mobil listrik kan dibeli karena beberapa faktor yakni hematnya pengeluaran dan ramah lingkungan. Nah, menurut Pak Gubernur dan Cak Danan, apakah dalam jangka panjang harga dari energi ini kan hanya 2.400 per kWh ya? Sekitaran segitu kan. Nah, itu apakah dalam jangka panjang itu bisa tetap murah segitu atau ujung-ujungnya sama aja sih mahalnya juga dengan harga BBM. Nah, kemudian kan lebih digadang-gadang tentang ramah lingkungan. Sedangkan kalau kita lihat dari data sekitar 89% sumber energi kita masih tergantung pada fosil ya. Kan ini kan jadi terkesan agak masih cenderung sia-sia ya kan ujung-ujungnya polusinya bukan dari kendaraannya nih tapi dari pembangkit listriknya. Nah itu tuh apakah mungkin dalam jangka panjang kita benar-benar bisa ramah lingkungan. Nah kemudian kan mobil listrik juga menghasilkan limbah ya. Entah itu baterainya yang dari ion litium, LFP ataupun NMC. Nah itu tuh apakah mungkin juga bisa benar-benar ramah lingkungan dari segi limbahnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zafir. 3 SKS nih jawabnya. Waduh. Tadi yang disebut Pak Gub duluan, saya silakan Pak Gub. Waduh. Tadi yang pertama soal hemat ya. Iya, perbandingan. Ya jujur ngomong sih kita beli mobil listrik salah satunya soal hematnya juga. Kalau di SPKLU itu emang 2.400 per kWh. Tapi kalau di rumah itu sekitar 1.700 dan dari jam 10 sampai jam 5 kalau charger di rumah itu pakai OCCP itu diskon 30%. Jadi cuma 1.100 aja. Ya, jadi kalau ngecas tuh colokin jam 10 kita setting tuh di mobilnya tuh. Jadi sebelum jam 10 dia nggak ngecas dulu. Nah, pagi penuh enak, tiap bulan kita dapat cashback. Iya. Itu terasa banget. Saya dulu itu naik mobil tiap hari ngisi round 92 500 ribu. Pas pakai mobil listrik 500 ribu 3 bulan. Itu penghematannya. Terus yang kedua soal harga ya. Apakah harga listrik akan naik? Long termnya tadi, jangka panjang. Jangka panjang betul ya? Yang pasti harga tidak akan makin murah ya. Iya betul. Iya. Kenapa? Kasih tahu dong alasannya kenapa? Enggak dong, enggak. Sekalinya turun harga BBM dulu dipakai buat kampanye. Ingat gak zaman dulu? Oh, belum lahir mungkin ya. Hanya presiden yang bisa menurunkan harga BBM 3 kali. Gope itu. 6.000 jadi 4.500. Ya kan? Jadi bahan kampanye buat pembelian berikutnya. Jadi ya gak usah berharap banyak harganya bisa bertahan lama. Tapi yang saya yakin adalah harga minyak akan lebih cepat naiknya dibandingkan dengan harga listrik sekarang. Nah, terus yang ketiga limbah ya. Ini lebih penting ini. Bagaimana? Enggak, belum. Pembangkit dulu. Pembangkit dulu. Apakah mobil listrik itu tetap mengotori limbah di bagian belakangnya, back end-nya gitu? Ya jujur aja masih. Jadi perlu diketahui juga bahwa kita masih pada pakai PLTU ya.
Tapi efisiensi dari PLTU dibandingkan minyak dengan mobil, itu emisinya lebih banyak minyak dengan mobil. Udah dihitung. Karena untuk buat dapatin minyak aja, ya kan kita mesti ngebor di shipping lagi dari itu kan si kapalnya ngeluarin emisi. Terus masuk lagi ke refinery juga dari itu ke SPBU pakai truk lagi, itu emisi lagi. Sedangkan kalau pakai listrik transmisinya pakai kabel. Jadi nggak ada emisi yang terjadi di situ. Jadi setelah dihitung-hitung tetap sekitar 50% ya, tergantung penelitiannya siapa. Karena penelitian kan juga ada beberapa yang bersponsor ya. Jadi saya megang yang kurang lebih 50%. Ada yang bilang 70%, ada yang bilang cuma 20%, tapi kita ambil tengahnya aja lah. Kalau dari saya seperti itu. Tapi untuk limbah sebenarnya paling gampang ya. Saya suka pendekatannya Elon Musk ya dengan Teslanya. Baterai bekas Tesla yang udah sekitar tinggal 70% itu dijadiin power wall buat cadangan di rumah. Ya, karena kan kalau mobil kan dia kan ngegasnya naik turun kan. Tiba-tiba bisa 50 kilowatt, tiba-tiba jadi minus. Nah, kalau rumah itu kan dia penggunaan listriknya lebih stabil. Ada yang 3.000 terus, 4.000 terus, itu kan cuma 4 kilowatt. Akhirnya pakai baterai-baterai seperti itu. Saya berharap 8 tahun lagi udah mulai banyak baterai-baterai yang kapasitas udah under 70%. Kita punya solar panel di rumah, ya kan. Kita beli baterai mobil bekas, taruh di tembok tuh, wah ini sangat menarik gitu. Jadi Industri masa depan itu ya. masa depan. Karena kan baterai itu nggak tiba-tiba langsung nol gitu loh, nggak tiba-tiba ngegubrak. Ya kalau tiba-tiba ngegubrak tuh biasanya ada salah satu sel yang fail, ya kan. Tinggal ganti selnya satu atau kita buang, kita rangkai lagi, udah dia bisa bekerja dengan baik lagi gitu. Mungkin aku nambahin beberapa, tadi udah jelas banget. Mungkin dari baterai sebenarnya dengan industri mobil listrik di China yang setahun itu dia jual 34 juta mobil ya. Dan 60% atau hampir 60% itu adalah mobil listrik atau new energy vehicle, bukan mobil listrik, new energy vehicle, jadi kendaraan energi baru tadi. Itu tentu saja baterai juga jadi masalah buat mereka dan itu tentu saja mereka juga punya solusinya. Tadi udah benar, tadi Pak Agus bilang bahwa daur ulang baterai itu sudah dilakukan oleh banyak juga brand, misalnya kayak BYD itu mereka menggunakan daur ulang baterai-baterai bekas itu untuk jadi tenaga di pabrik-pabrik gitu. Itu juga sudah dilakukan. Jadi dengan adanya kebutuhan pasti nanti industrinya juga akan berkembang. Jadi ya mungkin kita harapkan juga nanti Mas Ridwan tadi bilang baterai-baterai mobil listrik yang nantinya 8 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin akan jadi, itu tidak akan jadi sampah, tapi menjadi daur ulang, menjadi mentenagai rumah-rumah kita ataupun yang lainnya. Itu masih jadi industri masa depan yang harusnya bisa jadi itu ya. Teman-teman ini juga bisa melihat itu sebagai, wah ini cara untuk menjadi cuan juga ini. Gitu. Cak, dulu kita 2018 Japan Motor Show sama Toyota bukan ya? Kita bareng gak sih? Saya sama Honda Pak. Oh sama udah. Jadi waktu itu kita diajak ke salah satu gunung naik ke atas. Itu ada kincir angin. Nah di bawahnya itu ada baterai. Itu baterainya pakai bekas Prius. Jadi kan Toyota itu udah tahun 96 itu bikin Toyota Prius. Dia hybrid pertama kali di dunia tuh buat massal. Nah baterai-baterai yang usianya sudah 10 tahun lebih itu sama dia itu nggak dibuang atau di recycle. Tapi dipakai untuk menyimpan energi dari kincir angin di atas gunung. Terus energi lebihnya ditaruh di baterai dan ketika malam hari itu di desa itu bisa pakai itu tenaganya. Gitu. Itu 2018 kalau nggak salah ya. 2018. Iya. Jadi sebenarnya itu udah dipikirkan juga gitu ya. Jadi mungkin aku nambahin lagi soal energi baru ini emang sangat tema yang menarik. Aku juga melihat teman-teman ini juga punya minat, tertarik juga dengan tema itu ya, energi baru. Ini dengan banyaknya teknologi ini ya sekarang kita sebagai konsumen juga diberi banyak pilihan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen, tadi Mas Ridwan juga bilang tergantung dari kebutuhannya apa. Kalau misalnya emang pengen irit banget, kita nggak terlalu banyak keluar kota, udah ada full energi listrik, mobil listrik gitu. Tapi kalau misalnya nanti, Cak, aku nih masih sering nganter keluarga atau sering keluar kota. Jadi aku agak ribet nih kalau misalnya harus sering-sering ke SPKLU. Bisa ada solusi yang namanya plug-in hybrid electric vehicle. Jadi mobil hybrid tapi yang bisa dicolok.
tapi masih pakai bensin gitu. Jadi masih bisa diisi bensin. Kalaupun baterainya habis, kita tinggal ke pom bensin aja, nanti otomatis mobil masih tetap bisa jalan gitu. Bahkan juga bisa mengisi baterainya sendiri. Jadi teknologinya memang sudah secanggih itu. Kemudian ada lagi yang baru yang namanya range extender. Itu juga sedikit beda lagi, itu beneran mobil listrik, tapi di belakangnya itu kayak menggendong generator yang berupa mesin itu. Jadi mobilnya tidak ada transmisi, jadi fungsi dari mesinnya itu cuman untuk mengisi baterainya gitu. Jadi kita merasakan seperti memakai mobil listrik biasa gitu. Dia bisa dicas juga, bisa diisi bensin juga. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa didapatkan oleh konsumen sekarang yang itu ya bagus juga gitu. Kita mau switch ke ramah lingkungan, pilihannya banyak di energi baru ini, kendaraan energi baru ini. Seperti itu. Oke, Zafir gimana? Terjawab sudah? Oke, nanti Zafir sama Naila boleh ambil merch di sebelah kanan panggung ya. Terima kasih. Oke, jadi ini dia. Tadi sudah disimpulkan bahwa memang bagaimana cara kita untuk hemat berkendara, mulai dari BBM dan bagaimana caranya juga kita mengetahui energi baru yang terbarukan. Dan memang ini penting dalam konteks mobil listrik ataupun juga motor listrik. Pengolahan limbah baterai ini penting banget supaya lebih sustain seperti itu. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Oke. Hadirin, kita akan memberikan plakat kepada dua narasumber kita dan kita mengundang Bapak Pung Purwanto. Boleh maju ke depan, Mas Ridwan dan juga Cadan. Bapak Pung Purwanto silakan naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Pung Purwanto. Dan juga kedua narasumber kita, tepuk tangan lagi dong. Untuk Cadan dan juga Mas Ridwan. Mas Ridwan dan Cadan boleh turun ke panggung untuk beristirahat. Tepuk tangan meriah dong sekali lagi. Iya teman-teman, diskusi kita hari ini soal bagaimana kita menghemat BBM ini sudah berakhir. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di aula ini. Untuk berdiskusi bersama, tanya jawab juga tadi sangat interaktif. Dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di aula ini. Dan jangan kemana-mana karena masih ada acara selanjutnya itu Creator First. Tapi jangan lupa juga bagi untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi jadi reporter, live report dengan kamera langsung. Bisa langsung merapat ke booth iReporter yang ada di Selasar depan sana. Nah di sini ada mau jadi jurnalis nggak kira-kira? Ada yang tertarik nggak kira-kira? Ada? Oh, Naila lagi. Nanti Naila langsung ke depan ya. Nah, sama juga nanti di sini juga ada teman-teman yang mau cari jajanan hits dan kuliner yang bikin kalap. Langsung merapat ke Grab Puas Food Market Tenan Kece, makanan favorit dan promo seru di sana banyak banget yang sudah menunggu teman-teman semua. Oke, akhir kata saya Nova Zakwan, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.